Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Atas salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Alhamdulillah, para hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab salah satu usul, 3 fondasi dalam keimanan seorang mukmin. Hari ini kita akan masuk pada pembahasan, mungkin ada yang bawa terjemahannya. Bisa saya pinjam sebentar, saya tidak bawa terjemahan. Sampai mana? Sampai kesyirikan. Ibu-ibu yang bawa terjemahannya atau buku Arabnya. Ya, kita masuk larangan yang paling besar adalah syirik. Itu yang kita masuk sekarang. Karena kemarin yang kita bahas adalah tauhid. Itu adalah hak yang paling tinggi, itu tauhid kepada Allah. Kemudian di antara larangan yang paling tinggi juga itu adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita akan membahas tentang apa itu kesyirikan dan bagaimana bentuk-bentuk daripada kesyirikan. Kita baca di sini. Berkata penulis rahimahullah taala, larangan yang paling besar adalah syirik. Sebab hak yang paling agung adalah hak Allah. Jika seseorang mengabaikannya, berarti dia telah mengabaikan hak yang paling agung, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan oleh Syekh. Allah berfirman dalam Al-Quran, surat, ada beberapa surat berkaitan dengan ini. Luqman, inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Ya, itu yang kita bahas. Jadi kalau bahasa Arabnya, Syekh berkata, a'dhamu ma naha anhu syirk. Perkara yang paling agung yang Allah larang adalah kesyirikan. Apa itu kesyirikan? Wa huwa da'watun ghairi ma'ah, yaitu beribadah bersama Allah selain Allah. Wa dalilu qaul ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, beribadahlah kepada Allah dan jangan sekutukan Allah dengan apapun. Ini poinnya. Kita berarti membahas tentang larangan yang paling besar. Oke. Larangan yang paling besar, bahkan lebih besar daripada dosa berzina, bahkan lebih besar daripada
dosa homoseksual. Dalilnya, pertama, kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar. Di surat An-Nisa ayat 48, Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 48, "Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang telah melakukan syirik kepada Allah, dia telah melakukan dosa yang azim, dosa yang sangat besar. Ini dalil bahwasanya syirik itu dosa yang paling agung, paling besar. Karena Allah katakan itsman 'azima. Juga sama seperti surat Luqman ayat 13. Surat Luqman ayat 13. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Luqman ayat 13, "Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim." Wahai anakku, janganlah kau menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah kezaliman yang paling besar. Jadi jelas kalau ditanya, "Ustaz, apa zalim yang paling besar?" Syirik. Ada gak? Durhaka sama orang tua gimana Ustaz? Durhaka sama orang tua besar, tapi syirik lebih besar karena telah mengoyak hak Allah. Di dalam hadis juga, dalam hadis Rasulullah berkata dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah SAW, "Maukah kalian kukabarkan dengan dosa yang paling besar?" Maka berkata, "Ya Rasulullah, apa itu dosa yang paling besar ya Rasulullah?" "Bala, tentu ya Rasulullah, kabarkan kepada kami dosa yang paling besar." Maka Rasulullah mengatakan, "Isyraku billah wa 'uququl walidain." Menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Jadi durhaka kepada kedua orang tua itu nomor 2 setelah syirik. Kalau dibilang hak kepada Allah, dosa paling besar adalah syirik. Hak kepada manusia, dosa yang paling jelek adalah durhaka kepada orang tua. Juga di dalam ayat yang lain, surat Al-An'am ayat 88, Allah mengatakan di Al-An'am ayat 88 bahwasanya syirik itu akan menggugurkan semua amal. "Walau asyaraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Kalau seandainya mereka berbuat syirik, tentu akan gugur semua apa yang pernah mereka lakukan. Syirik itu menggugurkan semua amal. Bahkan di dalam surat Az-Zumar ayat 65, Az-Zumar ayat 65, Allah berfirman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, mengatakan, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Surat apa ini? Surat Az-Zumar ayat 65. "Ya Muhammad, kalau kau berbuat syirik, ya Muhammad, la yahbatanna amaluk, amalanmu akan gugur, wa la takunanna minal khasirin, dan kamu pasti menjadi orang-orang yang rugi dan bangkrut." Kenapa Allah mengancam Nabi Muhammad? Apakah Nabi Muhammad mungkin berbuat syirik? Oh enggak Ustaz. Lalu kenapa yang diancam Nabi Muhammad? Di sini Allah ingin menegaskan dan ingin memberikan tanbih, perhatian. Kalau saja sekelas Nabi Muhammad yang begitu baik amalannya, yang begitu besar ibadahnya, yang begitu banyak perjuangannya, yang begitu kuat sholat dan puasanya, kalau sekelas Nabi Muhammad, orang yang paling agung ini berbuat syirik, Allah tidak segan-segan akan menggugurkan semua amalan Rasulullah. Maka Allah ingin memberikan pesan
apalagi selain Nabi Muhammad yang amalnya jelas, sangat ringan, maka sangat mudah bagi Allah untuk menggugurkan amal mereka. Jadi bisa jadi hajinya batal, bisa jadi umrohnya batal, bisa jadi sholat-sholatnya semua batal. La in asyrak la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Bahkan di dalam surat yang lain Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Tidak akan mengampuni, maka Allah mengatakan pada surat di Al-Quran, Inna Allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini masih pada surat An-Nisa ayat 48 tadi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik kepada siapa yang Allah kehendaki. Saya ulang ayatnya, terjemahannya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kepadanya, dan Allah mengampuni dosa selain syirik kepada siapa yang Allah kehendaki. Ayat ini bukan dipahami orang yang taubat, karena orang yang taubat semua dengan taubat dosa diampuni. Walaupun syirik, kalau taubat dosa diampuni. Tapi di sini Allah mengatakan Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni selain kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Maksudnya kalau mati nggak bertobat, dia mati belum bertobat. Kalau dia berbuat zina, minum khamr, mungkin Allah ampuni sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia berbuat syirik, udah nggak bisa lagi, tidak akan mungkin diampuni. Maka konteks ayat ini adalah berkaitan dengan orang yang mati dalam berbuat dosa dan tidak bertobat. Semua mungkin diampuni, tapi syirik tidak akan pernah Allah ampuni. Banyak sekali bahwasannya dalil-dalil bahayanya kesyirikan. Bahkan di dalam surat Al-Maidah ayat 72, Al-Maidah ayat 72, Allah mengharamkan surga bagi mereka yang berbuat syirik. Kata Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Maidah ayat 72, Innahu may yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan bagi dia surga, tempat kembalinya neraka. Ketika sudah masuk neraka, wa ma lidh-dhalimin min ansar, enggak ada yang boleh menolong, enggak ada yang boleh ngasih syafaat. Ini bagi mereka yang berbuat syirik. Banyak sekali dalil-dalil bahayanya berbuat syirik. Tidak akan diterima syafaat, tidak akan diberikan syafaat. Bahkan perbuatan syirik itu termasuk tuduhan-tuduhan keji kepada Allah. Berbuat syirik itu termasuk tuduhan-tuduhan keji kepada Allah. Kenapa? Karena menganggap Allah punya sekutu, karena menganggap ada yang setara dengan Allah, karena menganggap Allah punya anak, karena menganggap Allah butuh bantuan makhluk, yang dengan itu Allah butuh sekutu. Ini semua tuduhan-tuduhan keji kepada Allah. Maka subhanallah ta'ala amma yusyriku, maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Kalau begitu, masuk makna berikutnya. Kita tidak menyebutkan semua bahaya kesyirikan, tapi kita menyebutkan sebagian dalil. Udah berapa tadi bahaya kesyirikan yang kita sebutkan? Dosa yang paling besar,
menghapuskan amal, Allah tidak akan mengampuni dosanya, Allah akan mengharamkan bagi dia surga dan memasukkan dia ke neraka, tidak akan ditolong dan tidak akan dapat syafaat, dan itu adalah perbuatan yang merupakan celaan karena menuduh Allah punya sekutu, berarti berburuk sangka dan telah mencela Allah. Masih banyak lagi, tapi kita tidak sebutkan semuanya. Intinya, perbuatan ini perbuatan yang paling besar dosanya. Gak ada dosa yang lebih besar daripada ini. Tetapi sekarang, ya, ada sebagian, maaf ini, saya koreksi saja, karena memang Ustadz juga harus berbicara yang benar. Di zaman-zaman ini, seolah-olah dosa yang paling besar dan paling besar harus diingkari itu dosa apa Pak di zaman ini? Ada nggak kira-kira orang-orang sekarang mengingkari itu? Kalau nggak mengingkari itu berarti kamu juga pelaku dosa besar, seolah-olah itu dosa yang paling besar. Apa Pak? Ada yang tahu? Tapi dia lupa mengingkari dosa yang lebih besar daripada itu. Apa? Siapa yang tahu? Hah? Fitnah. Bukan. Fitnah yang bisa juga. Dosa yang paling besar adalah kezaliman pemerintah. Kalau ada ustadz yang tidak mengingkari kezaliman pemerintah, ustadz ini diperkira bukan keislaman. Tapi mereka, maaf, ini kita kadang-kadang heran, gak tahu prioritas. Sampai sebagian ustadz dalam, kalau bicara pemerintah dalam, tapi satu pun perkataan dia tentang syirik gak pernah keluar. Apa ini maksudnya? Apa yang menjadi prioritas dalam dakwah? Apa yang menjadi prioritas dalam hidup? Kita, Allah utus Rasul itu untuk mengajari Islam dan mengajari tauhid. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rusula. Setelah kami utus setiap umat seorang rasul, ani'budullaha wajtanibut taghut. Tugasnya rasul mengajari ibadah kepada Allah dan menjauhkan syirik. Jadi kalau statusnya ustaz harus ambil tugasnya para rasul. Jangan sampai nggak ngerti apa itu jalan dakwah yang harus diperhatikan. Nah sekarang kita juga kadang ikut-ikutan masuk dalam masalah-masalah seperti itu. Begitu diajak ngaji tauhid, ustaz kami mah udah tauhid semua, ustaz udah tauhid semua, tapi ngapain pergi masih sedekah bumi? Oh sedekah ke bumi, karena dia ngapain sedekah ke bumi? Kita bahas dulu sebentar. Apa itu kesyirikan? Tadi bahaya-bahaya dari kesyirikan. Sekarang apa itu kesyirikan? Syirik itu secara bahasa adalah menjadikan sekutu. Yang tadinya satu disekutukan menjadi dua, itu namanya syirik, bersekutu. Itu syirik. Maka hakikat kesyirikan adalah, perhatikan ini, karena kalau kita tahu definisi, kita akan mudah menjabarkan apa bentuk kesyirikan itu. Karena zaman sekarang orang bilang syirik itu nyembah patung, Ustaz. Hanya apakah nyembah patung saja syirik? Hakikat kesyirikan adalah menyerupakan Allah dengan penyerupaan makhluknya, dan penyerupaan pada hakikatnya tidak mungkin menetapkan sifat yang sempurna yang Allah sifatkan dengan dirinya dan Rasulullah SAW. Jadi intinya kesyirikan itu menyerupakan makhluk dengan Allah, menyetarakan makhluk dengan Allah. Menyetarakan dari bidang apa saja? Menyetarakan dari penciptaan, menyetarakan dari nama, menyetarakan dari sifat. Tallahi
in kunna lafi dhalalin mubin itusawwiku bi rabbil alamin. Maka dikatakan orang-orang musyrikin ketika masuk ke dalam neraka, mereka mengatakan, demi Allah kami dalam kesesatan yang nyata, itusawwiku bi rabbil alamin, ketika kami menyamakan engkau dengan Allah Rabbul Alamin. Jadi segala bentuk menyamakan Allah dengan makhluk itu adalah bisa jatuh kepada kesyirikan. Fala taj'alu lillahi andadan. Jangan kau jadikan bagi Allah itu tandingan. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu. Sekufu itu berarti setara dengan Allah. Kalau kita menyetarakan Allah dengan makhluk, berarti kita berbuat syirik. Al ta'lamu lahu samiyya. Bahkan Allah mengatakan di Quran, apakah engkau tahu ada yang sama, setara dengan Allah? Kalau begitu, diperhatikan semua bentuk perbuatan yang menyetarakan Allah dengan makhluk, maka telah berbuat sekutu dengan Allah. Jadi dipahami definisi ini, Pak? Apa itu tadi? Menyetarakan Allah dengan makhluk. Saya langsung to the point saja. Kenapa dukun syirik? Ada yang tahu dari definisi tadi? Kenapa Ibu? Ada mic-nya enggak? Ibu-ibu ada mic enggak? Saya pengen dengar suaranya, biar saya tahu di belakang itu ngantuk atau enggak. Saya langsung to the point. Dukun syirik. Dari definisi kita tadi, syirik itu adalah menyetarakan makhluk dengan Allah. Kenapa dukun syirik? Ya pokoknya syirik Ustaz, betul, masalah bersekutu dengan setan. Bersekutu dengan setan, contohnya di bidang di mana, Pak? Bersekutunya di mana, Pak? Iya, kita harus paham. Dari definisi kita harus tahu. Contoh, dukun yang mengatakan bahwasanya akan terjadi kiamat, atau dukun yang meramal, oh rumah tangga kamu, rezeki kamu, hidup kamu. Kita bilang dia syirik, musyrik. Yang percaya kepada dia juga musyrik. Sekarang permasalahannya, musyriknya di mana? Orang saya percaya sama Allah, dia kan dapat ilmu dari Allah. Syiriknya di mana? Kembali kepada definisi. Menjadikan Allah dan makhluk setara. Siapa yang bisa memberikan argumen yang jelas? Dukun paranormal itu syirik dari sisi ini. Hanya Allah mengetahui yang gaib, sementara dukun itu kadang mengetahui yang gaib menurut dukun itu, Ustaz. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair. Betul. Dukun mengaku dia tahu gaib. Dia memposisikan dia punya ilmu. Ilmu gaib itu punya siapa? Punya Allah. Berarti dia telah memposisikan dirinya sama dengan Allah mengetahui gaib. Itu kesyirikan, Pak. Innamal ghaibu lillah, kata Allah. Sesungguhnya gaib itu milik Allah. Maka jangan juga bilang dukun itu selamanya pakai apa? Selamanya dukun itu pakai keris. Bukan, ada yang pakai sorban, Pak. Ada. Katanya sekarang pondok pesantren banyak yang campur, Ustaz. Coba dicek sekali lagi itu pondok pesantren atau pendepokan dukun. Iya, Pak. Jangan-jangan pendepokan dukun. Orang-orang yang aku tahu gaib, yang aku tahu bisa membatin, padahal nggak pernah belajar kedokteran. Lalu dibilang orang pintar, cuma gara-gara pakai sorban sama pakai jenggot sedikit. Subhanallah, disuruh baca Quran aja nggak bisa. Maka yang seperti itu, maka contoh sekarang Ibu, saya mau contohkan lebih dalam lagi. Kenapa baca zodiak syirik? Zodiak lahir bulan 5, berarti bintang ketika itu masih berbentuk harimau. Gara-gara kamu zodiaknya harimau, kamu berarti lapar terus, banyak makannya. Apa hubungannya? Masa depan kamu, keluarga kamu. Kenapa baca zodiak syirik, Ibu? Bapak sekarang, kenapa baca zodiak syirik?
Zodiak itu meramal yang akan datang. Ilmu yang akan datang cuma siapa yang tahu? Allah. Sekarang kita baca zodiak seolah-olah kita mengatakan gugusan bintang tahu tentang rahasia Lauhul Mahfuz. Berarti kita meyakini bintang yang telah tergugus menjadi sebuah gambar, mungkin gambar harimau, mungkin gambar ikan, mungkin seolah-olah gugusan itu adalah kode rahasia tentang rahasia langit yang mengabarkan kepada kita. Seolah-olah bintang tahu rahasianya. Kenapa kalau datang burung gagak ada yang mau mati kita bilang itu tatoyur, bisa jatuh dalam kesyirikan? Kenapa kalau datang kupu-kupu ke rumah lalu ada yang bilang mau ada tamu kita bilang syirik? Lo harus tahu argumennya. Kenapa Pak? Kalau kupu-kupu datang dibilang syirik Pak? Sama, seolah-olah kupu-kupu tahu akan datang. Seolah-olah burung gagak tahu yang akan datang. Itu semua bentuk kesyirikan. Ustaz, gimana kalau cuma baca doang, cuma nanya-nanya doang tapi nggak percaya? Kamu nanya doang itu menggugurkan atau maaf itu mengotori imanmu. Kamu percaya, kamu berarti telah kufur dengan Nabi Muhammad. Man sa'ala kahinan fasadaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Barang siapa yang mendatangi dukun dan membenarkan ucapan dukun, maka dia telah kufur dengan apa yang diturunkan untuk Muhammad. Saya mau contohkan lagi Pak. Kenapa pergi ke kuburan lalu curhat sama orang yang di kuburan? Yang di kuburan curhatinnya apa? Ya wali, apa curhatnya? Ini mobil belum selesai cicilannya. Curhatnya ke kuburan, curhatnya curhat mobil belum selesai. Ya subhanallah. Saya mau tanya, kenapa syirik? Kenapa syirik Ibu? Karena dia berharap meminta supaya ditolong dengan makhluk. Yang makhluk itu udah ngerti. Kalau dia bilang, oh kan kamu sekarang kalau kamu punya keliling utang, kamu datang ke orang kan minta tolong. Iya, saya datangi ke orang hidup yang mungkin bantu saya. Orang mati, kalau seandainya dia bisa bantu, bukan kamu yang dibantu sama dia. Seandainya dia bisa mengabulkan permintaan atau dia bisa minta kepada Allah, paling yang pertama kali yang dia minta bukan minta buat kamu. Minta buat siapa? Dirinya sendiri. Kan itu sudah jelas. Sekarang pertanyaannya, bisa gak dia minta buat dirinya sendiri? Gak bisa lah. Kamu datang sebagian orang, sebagian kaum muslimin datang minta sama dia. Untung gak dijawab. Sama, saya juga bingung kata dia. Untung gak dijawab begitu. Tambah bingung lagi. Itu syirik. Syirik minta kepada makhluk namanya. Oh kan Rasulullah pernah minta kepada Umar bin Khattab pernah minta kepada Abdullah bin Abbas Ustaz. Nah ini dia nih nggak paham. Rasulullah pergi ke Abdullah bin Abbas hidup datang ya Abdullah bin Abbas atau Abbas dulu kami minta supaya Rasulullah SAW minta turunkan hujan. Sekarang kami mintalah kepada Allah agar turunkan hujan. Dia minta kepada keluarga Rasulullah masih hidup. Nah orang sekarang minta kepada kuburan yang sudah mati. Syirik tidak itu? Syirik. Sekarang pertanyaan lain. Saya mau contohkan. Coba Pak, apa yang kira-kira bentuk kesyirikan tapi manusia kadang bingung ini syirik bukannya? Apa contohnya Ibu? Hah? Ustaz, mata saya bulut-bulutan. Emang kenapa? Kayaknya kalau mata bulut-bulutan rezeki mau datang Ustaz. Bukan ada yang memukul kamu, bukan? Enggak, Ustaz, rezeki yang mau datang kan? Tatoyur namanya. Tiara
tiaratu syirkun, tatayur syirik. Kenapa itu syirik? Seolah-olah tetap ada rahasia gaib yang kita tahu. Kalau dia bilang ini bukan rahasia gaib, Ustaz, cuma ini tanda alam. Tanda alam bahwasanya rezeki mau turun. Wah, gimana coba jawabnya Pak, itu tanda alam? Sekarang hujan mau turun, rezeki bukan hujan. Tanda alamnya apa? Mendung. Ada tanda alamnya. Sekarang kalau saya meyakini mendung akan turun hujan dan awan akan menurunkan hujan, syirik gak saya? Enggak. Nah, begitu juga mata endut-endutan itu adalah tanda alam. Apa jawabannya, Pak? Jawabannya, tanda alam itu sebab akibat. Sebab akibat itu harus ada korelasi. Apa korelasinya endut-endutan mata sama rezeki? Kan tanda alam itu sebab akibat, Pak. Ketika angin meniupkan awan yang mengandung hujan, terkumpullah awan-awan yang hujan tadi menjadi gelap karena awannya sudah berkumpul. Dipatrikan oleh matahari, akhirnya airnya meleleh dan turunlah hujan. Allah yang menurunkan, betul. Allah yang memindahkan angin, betul. Ada korelasi sebab akibat. Sekarang mata endut-endutan sama rezeki nggak ada korelasi sebab akibat. Tangan gatal, Kenapa tangan gatal? Kayaknya mau terima duit, nggak ada hubungannya. Jorok cuci tangan, nggak ada hubungannya. Itu oke, kembali kita. Kalau berbicara contoh-contoh banyak sekali. Nanti kita akan contohkan di pertemuan-pertemuan akan datang. Tapi kita di sini adalah sedang mengaplikasikan dari bentuk definisi tadi. Kesyirikan adalah menjadikan bagi Allah tandingan yang khusus milik Allah. Tandingan ilmu gaib khusus milik Allah. Menurunkan rezeki khusus milik Allah. Mengabulkan doa khusus milik Allah. Lalu para ulama mengatakan syirik itu ada dua bentuk. Yang pertama syirik besar, yang kedua syirik kecil. Kalau dalam surat Al-Maidah ayat 72, Allah haramkan baginya surga dan tempatnya neraka. Yang tadi kita baca Al-Maidah 72, sesungguhnya Allah haramkan barang siapa berbuat syirik pada Allah, Allah haramkan bagi dia surga, Allah masukkan dia neraka. Kalau itu maksudnya adalah syirik besar. Adapun syirik kecil, dalil hadisnya adalah Rasulullah bersabda dalam sebuah riwayat, "Inni akhwafu ma akhwafa alaikum syirkul asghar." Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya perkara yang paling kutakutkan untuk kalian adalah syirik kecil. Maka ditanya, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Syirik kecil adalah, kenapa kau takut itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, riya. Apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Syirik kecil itu adalah riya. Syirik kecil itu adalah riya. Minta dilihat, pengen dipuji, pengen disanjung, dikagumi, itu riya. Maka di sini syirik ada dua, syirik besar dan syirik kecil. Apakah sama atau mereka berbeda? Sebelum kita berbicara tentang perbedaannya, kita berbicara dulu bahasannya. Kapan dikatakan syirik besar, kapan dikatakan syirik kecil? Saya contohkan. Ada na'udzubillah orang sholat ke masjid. Depan kita dia bilang la ilaha illallah, tapi di hati dia enggak, saya bohong, saya pura-pura saja bilang la ilaha illallah. Lalu dia pergi ke masjid supaya dilihat sebagai orang Islam. Pura-pura dia jadi orang Islam. Sholatnya pura-pura khusyuk supaya seperti jadi orang Islam. Setelah itu nanti dia bilang saya mu'alaf baru masuk Islam. Sholatnya pura-pura, ucapin la ilaha illallah pura-pura, semuanya cuma cari simpatisan supaya dapat dunia. Dia riya.
riak yang kayak begini syirik kecil atau syirik besar? Kenapa dia mengucapkan la ilaha illallah? Supaya dilihat orang. Kenapa dia sholat di masjid? Supaya dilihat orang. Tujuannya murni cuman hanya berharap dari manusia dunia. Ini syirik kecil atau syirik besar? Hah? Syirik besar. Inilah yang Allah katakan tentang munafikun. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka berdiri untuk sholat, mereka berdirinya malas-malasan. Yura'unan nas, riya kepada manusia. Riyanya di sini, riyanya munafik, riya yang sama sekali di hatinya nggak ada bagian untuk Allah. Ini riyanya orang kafir. Syiriknya syirik besar. Contoh kedua, dia la ilaha illallah, betul saya Islam Ustaz, saya ikhlas Islam, murni saya mencari pahala dari Allah, saya takut jatuh kekafiran Ustaz. Iya. Berarti kamu tauhidnya benar? Benar Ustaz. La ilaha illallah benar? Benar. Jujur dari hati, jujur, tidak pura-pura? Tidak Ustaz. Tapi begitu dia lagi sholat di masjid, tiba-tiba dia lihat ada orang yang datang. Ternyata orang yang datang ini calon mertua. Dia mulailah pasang sholatnya dengan cara yang khusyuk. Yang riak kayak begini syirik besar atau syirik kecil? Syirik besar atau syirik kecil? Kecil. Pertanyaannya, di antara dua kasus tadi, apa pembatas dan pembeda syirik besar dan syirik kecil? Ini yang dikatakan, kapan dikatakan besar, kapan dikatakan kecil. Sama seperti Pak, air. Air nih bersih, suci. Ternyata air yang bersih seember 50 liter lebih, bahkan 100 liter lebih, ketetesan setetes pipis, tetes pipis. Air yang 50 liter atau 100 liter atau 200 liter tadi yang ketetesan setetes pipis tadi, air tadi najis semua atau mengandung najis tapi tetap suci? Hah? Warnanya nggak berubah, baunya nggak berubah, rasanya nggak berubah. Najis atau tidak? Tidak. Karena warna, bau, dan rasa nggak berubah. Yang sucinya mendominasi. Tapi kalau ada airnya segayung, kena pipis anak kecil 5 tahun yang sudah makan, sudah minum, sampai air gayungnya pun berubah agak kekuningan. Najis nggak airnya? Apa batasan air yang menjadi najis dan tidak najis ketika tercampur dengan najis? Berubah warna, bau, dan rasa. Itu dalam sucinya air. Sekarang bagaimana dalam sucinya tauhid? Kapan tauhid dikatakan batal, udah nggak suci lagi karena mendominasi di dalamnya kotoran najis kesyirikan? Kapan dikatakan dia tetap masih mukmin tapi terkontaminasi dengan najis sehingga yang najisnya Allah tidak terima? Ini yang disebutkan para ulama. Perbedaannya salah satunya adalah syirik besar itu disebutkan oleh para ulama, dia semua kesyirikan yang mengandung perkara pembatal keislaman dan mengeluarkan dari Islam. Itu syirik besar. Semua yang mengandung perkara pembatal keislaman atau yang bisa mengeluarkan dari Islam, itu syirik besar. Syirik kecil, apa ketentuannya? Syirik kecil itu disebutkan, ini disebutkan oleh Lajnah Daimah, segala sesuatu yang dilarang oleh syariat dan dia bisa menjadi wasilah kepada syirik akbar atau jatuhnya kepada syirik akbar. Saya ulang, syirik kecil adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat yang dia itu bisa mengantarkan
atau wasilah kepada syirik akbar, dan datang dalil yang mengatakan dia syirik. Dia bisa mengantarkan ke syirik akbar, tapi dia belum kepada syirik. Ya belum pada syirik yang mana maksudnya? Belum kepada syirik pembatal keislaman. Tapi kalau terus-terusan itu ada dan perbanyak dan perbesar, bisa batal keislaman. Tadi dia sholat karena Allah, tapi begitu di pertengahan dia pengen dipuji. Kan di dalam hatinya tetap ada Allah, tapi terkontaminasi pengen dipuji. Ini syirik besar atau kecil? Kecil. Kalau ternyata dengan pujian itu dia lebih bangga, dia sama sekali tidak peduli dengan pahala dari Allah dan tidak peduli dengan keimanan akhirat, semata-mata hanya manusia yang dia cari, itu syirik akbar. Itulah orang munafik. Maka riya dikatakan syirik kecil. Sekarang saya kembalikan ke definisi. Kenapa riya kategorinya syirik? Tadi bapak ibu-ibu yang jawab, sekarang bapak-bapak, Pak. Kenapa? Kan saya bilang riya itu apa? Syirik itu menyekutukan atau menyetarakan Allah dengan makhluk, perkara-perkara yang khusus milik Allah. Sekarang pertanyaannya, kenapa riya itu syirik? Ayo Pak, kenapa Pak? Ada bisa jawab kalau Bapak? Tidak ada, langsung pindah ke ibu-ibu. Silakan ibu. Kenapa riya syirik? Masya Allah, tabarakallah. Karena berharap kepada selain Allah. Kita beribadah itu harus berharap dari siapa? Allah. Itu namanya ikhlas. Kalau kita berharapnya ke Allah dan kita berharap juga dipuji orang, berarti harapan kita nggak satu. Harapan kita berapa? Dua. Ketika dua harapan kita telah menyekutukan Allah. Walaupun harapan kita kepada makhluk tadi sedikit, karena harapannya sedikit, harapan kepada Allah lebih besar, maka dikatakan terkontaminasinya sedikit, syirik kecil. Tapi kalau harapan kepada makhluknya lebih besar, bahkan sama seperti berharap dengan harapan kepada Allah, bahkan tidak peduli dengan harapan-harapan kepada Allah, yang dia harapkan cuma makhluk, syirik besar. Lagi Pak, tahapan berikutnya nih saya tanya, kenapa beramal akhirat Pak? Puasa, sholat, itu kan amal akhirat ya. Berharap hanya dapat dunia, itu adalah syirik. Siapa yang tahu jawabannya kenapa syirik? Ini laki-laki kenapa nggak ada yang jawab? Kata laki-laki gampang pelajaran yang kalau gampang jawab dong. Susah, kalau susah ya kasih ibu lagi nih. Ibu kenapa beramal dengan amalan akhirat yang murni akhirat hanya khusus milik Allah, tapi harapannya hanya dunia, bisa jatuh kesyirikan? Perhatikan pertanyaan saya, amalan khusus akhirat, tapi beramal itu berharap dapat hanya dunia, kenapa syirik? Kenapa Ibu? Beramal tidak ikhlas. Karena beramal berharap dunia berarti tidak ikhlas. Berarti dia beramal karena siapa? Karena dunia. Berarti dia amal bukan karena Allah. Kenapa kamu puasa? Karena saya pengen kurus. Dan bukan karena Allah. Bukan. Jadi siapa Tuhanmu? Kurus Tuhan. Allah. Gak boleh begitu. Tapi ingat tadi saya bilang amalan khusus amalan akhirat. Kalau amalannya bukan amalan akhirat, kenapa kamu kerja supaya dunia Ustaz? Ya memang kerja bukan khusus akhirat, tapi kalau kerja kau tujukan akhirat supaya dapat akhirat dan dunia dapat pahala. Kenapa kamu salawatan? Tanya
investasi mobil di akhirat gak dapat apa-apa karena kau berharap kepada dunia bukan kepada Allah. Loh, tapi kan saya bersalawat, tujuan salawat itu amalan khusus akhirat, maka carilah akhirat dengan amalan akhirat, bukan cari dunia. Maka itu Allah katakan, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Barang siapa yang ingin kehidupan dunia dan perhiasan dunia, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kami kasih apa yang mereka mau dan tidak akan dirugikan. Ulaika laisa lahum fil akhirati ilan nar. Tapi orang kayak begini di akhirat tidak dapat apa-apa kecuali neraka, kata Allah. Wa habitu ma sanaa'u fihi wa batilu ma kanu ya'malun. Tapi kalau silaturahmi gimana, Ustaz? Silaturahmi tujuannya pertama karena Allah dapat pahala, yang kedua karena Rasul mengatakan dengan itu akan memperpanjang rezeki, memperpanjang usia. Saya mau banyak-banyak silaturahmi, Ustaz, supaya rezeki banyak, usia panjang, juga saya supaya dapat pahala dari Allah. Kalau begitu, itu tidak syirik. Kenapa? Karena kau berharap kepada Allah dan juga Rasulullah SAW mengatakan itu akan memperpanjang rezeki. Tapi tetap porsi untuk berharap akhiratnya harus lebih besar. Jangan sampai kita beramal porsi harapan dunianya lebih besar daripada akhirat. Itulah yang mengkontaminasi tauhid dan kejujuran. Disitulah yang terkadang bisa membatalkan amal karena bisa masuk kategori syirik kecil apa besar? Syirik kecil apa besar? Kecil. Kalau gitu bedanya apa? Itu ya, itu ketentuannya. Jadi syirik kecil itu apa-apa yang dilarang oleh syariat dan dikatakan sebagai wasilah untuk mengantar kepada syirik besar. Apa perbedaannya kalau begitu? Syirik besar keluar dari Islam, syirik kecil tidak mengeluarkan dari Islam. Itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua, syirik besar menggugurkan seluruh amal, itu syirik besar. Syirik kecil hanya amal yang terkontaminasi dengan syirik, itu yang gugur. Lalu ya, orang yang melakukan syirik besar halal darah dan hartanya, mungkin boleh diperangi, mungkin boleh ditegakkan tauhid kepada dia. Kalau orang yang melakukan syirik kecil, tidak halal harta dan darahnya untuk ditumpahkan. Yang berikutnya, syirik besar kalau mati masuk neraka kekal selama-lamanya. Syirik kecil kalau mati dia masuk neraka sesuai dengan porsi syiriknya, dia akan dimasukkan ke surga setelah itu. Yang berikutnya, syirik besar bisa jadi syirik besar tidak Allah ampuni dosanya kecuali dengan tobat. Kalau dia mati, tadi kita baca ayatnya, Allah tidak akan ampuni dosanya. Syirik kecil, sebagian ulama berpendapat masih mungkin Allah ampuni dosanya kalau amal solehnya lebih banyak. Iya, ini perbedaan syirik besar dan syirik kecil. Kita masuk ke dalam, ada syirik besar dan syirik kecil di dalam uluhiyah, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Sudah kita bahas apa itu rububiyah, mengakui Allah pencipta, pemilik, pengatur alam semesta, yang menciptakan, yang mengatur, yang memiliki, yang membagi, yang mentakdirkan, yang menahan, yang membentangkan, itu Allah. Itu namanya tauhid rububiyah. Karena rubu asal kalimat roh, asal kalimat dari roh. Roh berarti Tuhan. Oke. Kemudian ya, ada juga pada tauhid uluhiyah, yaitu apa uluhiyah? Tauhid uluhiyah itu Allah saja yang diibadahi, itu tauhid uluhiyah. Allah saja yang disembah, tempat meminta, tempat berharap, tempat bergantung, yang
cintai, yang kita takuti, yang kita agungkan, itu namanya uluhiyah, Allah saja. Juga tauhid asma wa sifat. Allah punya nama dan sifat yang makhluk tidak mungkin setara dengan Allah nama dan sifatnya. Itu tiga tauhid ini mungkin akan terkontaminasi dengan syirik besar dan syirik kecil. Saya mau contohkan, Ustaz, saya yakin yang bagi rizki itu Allah. Yakin kamu? Yakin, Ustaz. Tapi cincin yang saya pakai ini salah satu penarik rizki, Ustaz. Syirik dong. Kok syirik orang saya tahu yakin Allah memberi rizki. Syirik atau tidak? Syirik besar atau syirik kecil? Hah? Besar. Dia bilang Allah yang berikan rizki, cincin ini cuman penarik rizki, sebab saja. Kecil atau besar? Atau jangan-jangan enggak syirik? Hah? Syirik. Atau saya contohkan gini, saya tahu Ustaz, yang menyembuhkan saya Allah, tapi Allah kasih saya sebab. Dengan batu ini yang saya cemplungin ke air, airnya diminum, maka airnya jadi obat dengan sebab batu ini. Batu petir namanya. Syirik besar atau syirik kecil? Hah? Kalau dia meyakini batu yang menyembuhkan, syirik besar. Kalau dia meyakini batu ini nggak nyembuhin, dia cuma sebab, yang nyembuhin Allah, boleh apa syirik kecil? Kalau syirik kecil, kenapa syirik? Hah? Karena telah mengkorelasikan sebab akibat yang nggak ada hubungannya. Kalau dia bilang sekarang Ustaz makan obat ya, maka yang nyembuhin Allah, yang nyembuhin Ustaz siapa? Obat atau Allah? Allah. Tapi Ustaz makan obat. Dan sama kalau Ustaz makan obat, kami minum batu petir, sama-sama obat. Apa bedanya? Kenapa orang makan obat gak dibilang syirik juga sama Ustaz? Ya, obat itu ada ilmu pengetahuan korelasi sebab akibat. Diteliti oleh dokter, ada penelitiannya, ada pembuktiannya, ada korelasi jelasnya. Nggak mungkin tiba-tiba diedarin jadi obat kalau tidak pernah ada penelitian yang jelas. Jadi kita memberikan keyakinan obat ini sebab bukan karena keyakinan kosong, tapi keyakinan yang dibuktikan dengan ilmiah, pembuktian dengan laboratorium. Kalian meyakini batu ini sebagai obat, berarti kalian mengagumi batu ini. Kenapa? Adakah pembuktian ilmiah? Gak ada, cuma gara-gara jatuh dari langit aja Ustaz. Allahu Akbar. Berarti kau meyakini sesuatu yang tidak harus diyakini, jatuh pada syirik kecil. Tapi kadang-kadang para ulama mengingkari kesyirikan itu nggak merinci syirik kecil, syirik besar, Pak. Ustaz, apa hukumnya minum dengan batu petir? Syirik. Loh, kok nggak diciri syirik besar, syirik kecil? Kadang-kadang manusia kalau kita bilang syirik kecil ngegampangin. Kan kecil ya. Ya, syirik kecil itu memang syirik kecil, tapi bisa jadi dosanya lebih besar daripada zina. Maka itu para ulama kalau dalam buku-buku tauhid ditanya tentang hal-hal kayak begitu, tentang keris lah, tentang batu lah, tentang jimat lah, nggak ada merinci kecil atau besar, jarang. Langsung saja bilang syirik. Supaya apa? Manusia menjauhinya. Kadang-kadang manusia ini kalau dikasih tahu sesuatu paling cari yang termudah. Ustaz, kan khilaf kan Ustaz? Iya. Kalau khilaf yang gampang yang mana Ustaz? Oh, nggak boleh begitu, nggak boleh. Maka itu para ulama mengatakan
tatabba'a khursah ulama kazandah. Barang siapa yang cari keringanan para ulama bisa jadi zindik. Bisa jadi zindik. Dalam rububiyah tadi itu sama seperti orang yang motong kepala sapi supaya penunggu selatan tidak marah. Saya mau sekarang kita bedah, kenapa syirik itu, Pak? Kenapa itu syirik itu? Dia nyembelih kepala sapinya taruh di laut supaya penunggu laut tidak marah, supaya alam tidak marah, supaya apa istilah mereka, alam apa? Pokoknya semana ini nggak marah. Kenapa syirik itu? Menyembelih ibadah bukan. Fasholli li rabbika wanhar, salatlah dan sembelihlah untuk Allah. Sekarang dia nyembelih buat siapa? Buat alam penunggu laut. Berarti dia nyembelih bukan untuk Allah. Dia beribadah bukan kepada Allah. Emang ibadah sujud doang? Emang ibadah sholat doang? Tawaf juga ibadah. Contoh lain, nolak hujan dengan ulekan. Nolak hujan dengan ulekan. Kita dibodohi, Pak. Kenapa? Karena seolah-olah yang memanggil dia adalah orang-orang berpendidikan, orang-orang hebat, orang-orang pejabat, dan dipertontonkan kebodohan gitu ya. Dipertontonkan kebodohan gitu. Allahu Akbar, la ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Kalau yang melakukan adalah orang-orang yang mungkin tidak berpendidikan, orang-orang yang tidak punya jabatan, tidak punya kedudukan, orang akan gampang ngingkarinnya. Tapi ini acara internasional yang datang dari seluruh dunia, sampai orang seluruh dunia bingung, ini Indonesia kok begini? Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Memalukan, menunjukkan lemahnya pemahaman ilmu agama. Ya, memalukan. Itu syirik, tidak boleh seperti itu. Kenapa? Apa hubungannya ulekan sama turun hujan? Gak ada hubungannya. Gak ada hubungannya ulekan sama turun hujan. Ada juga yang namanya cabai. Apa hubungannya cabai sama turun hujan? Gak ada. Rasulullah pernah meminta kepada Allah dipindahkan hujan. Pernah. Tapi caranya gak pakai ulekan, juga gak pakai cabai. Rasulullah ketika itu sholat Jumat doa, Allahumma hawalaina wa la alaina. Ya Allah, hujankan di sekitar kami, jangan hujankan kami. Itu namanya dalam bab fikih namanya istisqa, minta supaya hujan digeser. Ada dalam Islam, tapi bukan caranya seperti itu, bukan. Doa sama Allah sama kayak istisqa doa minta hujan. Kalau doa supaya hujan digeser namanya istisqa. Kalau orang Jakarta minta hujan digeser, gesernya ke Bekasi. Orang Bekasi minta doa juga geser, gesernya ke Bogor. Dari Bogor turun lagi ke Katulampa, balik lagi ke Allahu Akbar. Boleh minta, ya Allah turunkan di butuhnya Audiyah, di lembah-lembah, turunkan di laut, turunkan di sekitar pepohonan, turunkan di sawah-sawah. Itu boleh. Itu juga bentuk kesyirikan. Contoh, sekarang kalau saya bilang ini, satu lagi contoh terakhir. Siapa namanya? Nama dia adalah Allah. Syirik tidak? Syirik dalam bab apa? Nama dan sifat. Kalau nama Allah hanya milik Allah, sama seperti nama Ar-Rahman. Gak boleh orang punya nama Ar-Rahman, karena Rahman itu hanya milik Allah. Kalau Rahim masih mungkin makhluk Rahim, kalau Rahman tidak mungkin makhluk Rahman. Ini bahaya kesyirikan. Maka kata Syekh di sini, perkara yang paling agung yang Allah Subhanahu wa taala larang adalah kesyirikan. Barang siapa, ya,
Kemudian fa'idza qila laka, barulah masuk. Kalau dikatakan kepadamu, ma usul tsalatsah allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha, apa 3 pondasi yang wajib bagi manusia mengetahuinya? Faqul ma'rifatu 'abdi rabbah wa dinah wa nabiyyah Muhammad. Maka katakanlah 3 pondasi yang wajib kita ketahui. Ini kita masuk dalam bab baru. Selesai kita larangan yang paling apa tadi, terlarang. Ya, sekarang kita masuk. Kalau gitu, apa yang harus kita ketahui dari 3 pondasi kehidupan? Ternyata kita dalam buku ini belajar tentang jawaban nanti kalau ditanya di kubur. Di kubur ditanya apa kita? Man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka. Siapa Rabbmu? Siapa nabimu? Siapa? Apa agamamu? Ternyata 3 usul, 3 pondasi yang akan kita bahas dalam buku ini. Kita akan bahas tentang Rabb. Siapa Rabb kita? Apa hak Rabb kita? Dan bagaimana kita menunaikan hak Rabb kita? Setelah itu nanti kita berbicara tentang siapa nabi kita, siapa namanya, siapa keluarganya, apa hak nabi kita, dan bagaimana kita harus mengikuti nabi kita. Yang terakhir kita akan berbicara tentang agama kita. Islam itu bedanya sama agama lain apa sih? Maka kita akan bicara rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan. Islam itu ada rukunnya, ada pondasinya, ada ketentuan-ketentuannya. Ini yang akan kita pelajari. Jadi kita mempelajari kisi-kisi jawaban kalau nanti ditanya di kubur. Ilmu ini wajib dipelajari oleh setiap muslim. Ilmu yang wajib dipelajari setiap muslim apa? Ilmu yang ditanya di kubur. Selain ilmu yang tidak ditanya di kubur, baik silakan pelajari. Tapi kalau ilmu yang ditanya di kubur, ilmu yang paling tinggi. Buku ini membahas tentang ilmu akan apa yang ditanya di kubur. Karena pertanyaan kubur itu menjawabnya bukan hanya dengan pengetahuan, tapi dengan keyakinan dan amal. Kalau dia tahu cuma sekadar wawasan, tapi tidak meyakininya dan tidak mengamalkannya, maka di yaumul kiamat dia cuma mengatakan aku dengar orang bilang itu, aku ikutin saja. Ini akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Apa itu 3 usul yang harus kita ketahui, yaitu mengenal hamba, mengenal Rabbnya, mengenal nabinya, mengenal agama dan mengenal agamanya. Ini kita akan bahas apa itu Rabb, apa itu nabi, apa itu agama, dan apa bedanya agama Islam dengan agama yang lain. Apa pondasi-pondasi seseorang dikatakan beragama Islam. Allah a'lam. Ada pertanyaan? Tafadhol, dipersilahkan. Sudah jam 11. Ya, pertanyaan pakai kertas silahkan. Ada pakai kertas dulu? Ada pertanyaan langsung, apa Ustaz? Ya. Ada pertanyaan titipan Ustaz. Silakan Ibu. Bila sudah mempunyai nama Rahman Ustaz, apakah harus diganti namanya? Diganti Ibu. Diganti ditambah gitu? Diganti ditambah jadi Abdurrahman. Oh iya, Abdurrahman boleh Ustaz. Abdurrahman boleh. Baik Ustaz, jazakallah. Jazakallah khair. Pertanyaan di sini ada kertas. Assalamualaikum Ustaz. Masalah sihir guna-guna bagaimana? Apakah bila kita percaya akan sihir? Ini ya. Sihir kita percaya atau tidak? Percaya. Sihir itu ada. Allah ciptakan sihir itu ada. Untuk apa? Menguji kita. Kan Allah turunkan sihir di Babil. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Jadi dulu Nabi Sulaiman, Pak. Nabi Sulaiman itu kan pandai. Allah berikan kelebihan bisa ngatur makhluk dan ngatur jin. Tapi dia ngatur jin itu karena jin takut kepada Nabi Sulaiman.
Begitu Sulaiman meninggal, setan datang menyelipkan di bawah mejanya tempat kerajaan Sulaiman jimat-jimat kalimat-kalimat yang diselipkan oleh syaitan. Lalu syaitan berkata kepada kaumnya Sulaiman, mau nggak kalian seperti Sulaiman bisa ngatur jin? Ambil di dalam maktabnya, di dalam mejanya Sulaiman. Ternyata mereka baca itu seolah-olah mereka anggap ini ajaran Sulaiman. Maka Allah mengatakan Sulaiman tidak berbuat syirik, kata Allah. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka mengikuti bacaan-bacaan syaitan dan mengaku itu adalah kerajaan Sulaiman. Nah, orang sekarang kan begitu, berbuat sihir selalu bilang ini karomahnya Nabi Sulaiman, ini cincinnya Nabi Sulaiman, ini tongkatnya Nabi Sulaiman. Orang dulu pun begitu, berbuat syirik dengan alasan ini adalah peninggalan Sulaiman. Apa kata Allah? Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru. Sulaiman tidak pernah berbuat kufur, yang berbuat kufur adalah syaitan. Berarti yang berbuat syirik itu siapa nih? Kita poinkan di sini, berpercaya kepada sihir boleh, bahkan harus ada percaya dengan sihir karena Allah sebutkan sihir itu ada. Tapi tidak boleh membenarkan sihir. Percaya nggak ada maling? Percaya, tapi nggak boleh maling. Percaya nggak ada sihir? Percaya, tapi nggak boleh bermain sihir. Nggak boleh syirik bermain sihir. Kenapa? Karena setiap sihir pasti minta tolong sama jin, dan jin tidak mungkin nolong kecuali harus ada mahar. Pasti ayam hitam lah, sampai yang tertinggi minta anak. Kamu mau kaya, anakmu. Itu kan semua penghambaan kepada syaitan. Ya, jadi itu masalah sihir. Insya Allah nanti akan ada pembahasan sihir. Bolehkah kita memposting status saat sedang kajian atau memposting kegiatan keagamaan seperti sedang umroh Jumat berkah di media sosial? Ini pertanyaan, boleh atau tidak? Jawabannya adalah Allah berfirman dalam Quran, in tubdu sadaqatikum fa ni'ma fa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kau tampakkan sedekahmu itu baik. Wa in tukhfuha, tapi kalau kau sembunyikan sedekahmu, wa tu'tul fuqara, dan kau berikan kepada orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Jadi sedekah boleh dinampakkan, boleh disembunyikan. Yang tidak boleh itu adalah riya. Tidak selamanya orang menampakkan itu pasti riya. Bisa jadi dia menampakkan sedekah supaya tidak dituduh sebagai orang bakhil, atau supaya tidak dituduh sebagai orang tidak membayar zakat. Dia menampakkan bisa jadi untuk memotivasi. Tetapi di akhir ayat, wa in tukhfuha tu'tuhal fuqara, tapi kalau kau sembunyikan ketika kau berikan fakir miskin, fa huwa khairul lakum, itu lebih baik bagi dirimu. Maka pertanyaan di sini, boleh nggak kajian itu di status? Saya cuma tanya, baik atau buruk buat dirimu? Itu kembali kepada diri masing-masing. Kalau kayak saya begini ya, mau nggak mau pakai kamera. Wah, Ustaz lihat atau pakai kamera. Kalau saya nggak pakai kamera, masa saya kamerain jamaahnya? Nggak perlu nggak sekarang, Pak? Perlu. Enggak, Ustaz, biarin aja mereka yang berdakwah pakai video, kita mah nggak usah. Kita pakai video, mereka pakai video kita enggak, akan lebih tersebar kejelekan. Lalu kalau begitu, apakah semua pakai video riya? Ya tidak. Belum tentu, riya itu di hati. Maksudnya, kalau ada kebutuhan dan kita bisa jaga diri kita, silahkan. Dia panitia, silahkan. Tapi kalau nggak ada kebutuhan dan dia lebih bisa menjaga diri, lebih bisa menjaga hati, Allah alam sembunyikan. Bisa jadi amalan yang kita sembunyikan lebih besar pahalanya di sisi Allah dibanding amalan yang kita nampakkan. Saya tidak mengatakan haram mutlak, ya, tapi juga tidak mengatakan anjur mutlak. Itu tergantung keadaan. Nah, tapi yang nggak boleh gimana? Yang nggak boleh nih kadang-kadang ikut kajian, datangnya telat, udah mau bubar baru datang.
Begitu udah mau bubar, baru datang, pas bubar langsung datang ke Ustaz foto bareng kan. Datangnya telat, nggak dapat ilmu, dan dapat foto sama Ustaz di status indahnya ilmu. Ilmu apa? Allah Akbar. Yang kayak begitu jangan. Yang kayak begitu jangan. Ya, buat apa hal-hal seperti itu? Batu yang dipakai penganut Syiah ketika sholat apakah termasuk syirik? Mereka menganggap kalau tidak sholat di batu itu tidak sah. Allah alam anggapan apa? Kalau dianggap batu itu adalah tempat suci karena dibunuhnya Husain, mungkin bisa mengantarkan kepada syirik di situ. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak Ustaz di luar tema, mana yang lebih utama memberi infak ke yayasan yatim duafa dengan keseharian menjalankan syariat Islam dengan baik, dengan memberi infak yatim dan anak sepupu tapi kesehariannya tidak menjalankan syariat Islam dengan baik. Nah, ini ada dua hal. Yang pertama, mau beri ke yayasan, yayasannya itu diberikan kepada anak-anak menghafal Quran, yang sholat, yang baik. Mau diberikan kepada kerabat, tapi kerabat tidak menjalankan Islam dengan baik. Mana yang lebih dahulu, Ustaz? Dua-duanya punya keutamaan. Rasulullah mengatakan layak ta'amaka ila taqi, tidaklah memakan makananmu kecuali orang bertakwa. Para ulama mengatakan kalau bisa kita kasih makan untuk orang bertakwa. Tapi mengasih kepada keluarga ada dua, silaturahmi dan juga pahala. Dari sisi itu pun ada pahala. Maka kalau saya melihat adalah wallahu alam, kasih ke kerabat dekat kita. Kasih ke kerabat dekat sambil nasehatin kerabat sholat, nasehatin baik. Jadi kita dua, sedekah dan juga termasuk memberikan nasihat. Untuk infak ke yatim sebaiknya diserahkan langsung kepada anaknya atau ke ibunya, tergantung keadaan. Kalau anaknya masih kecil, nggak bisa pegang duit dan takut dikasih duitnya, mungkin duitnya besar, takut anaknya akan sia-sia uangnya, kasih titip ke ibunya. Tapi kalau anaknya umur 10 tahun umpamanya belum balik, yatim, dan uangnya pun dikasih ya mungkin buat jajan, masih mungkin buat jajan dia, ya langsung ke dia silakan. Maka ini tergantung keadaan, tergantung besarnya uang, tergantung juga keadaan usia anak sudah mengerti uang atau belum. Boleh titipkan ke ibunya, boleh kasih ke dia, semua tergantung keadaan. Allahu a'lam. Ya, ada pertanyaan satu lagi silakan. Silakan. Ini mungkin di luar konteks seperti masa. Jadi ada kasus di mana ada orang yang bunuh diri saja. Nah, kemudian di daerah tersebut jenazahnya tidak mau orang untuk menyelenggarakan karena alasannya bunuh diri dan dikatakan mati sesat. Nah, itu bagaimana Ustaz? Apakah memang benar ajar seperti itu atau tetap kita harus menyelenggarakan jenazah dengan baik gitu, Ustaz? Karena jenazahnya mati bunuh diri gitu, Ustaz. Syukur, Ustaz. Oke. Apakah orang bunuh diri disolatkan? Bunuh diri tidak disolatkan, boleh tidak disolatkan orang bunuh diri. Ya. Tapi harus tetap ada yang menyolatkan keluarga. Karena bunuh diri tidak kafir. Tokoh-tokoh masyarakat tidak menyolatkan, silakan. Sebagai hukuman bagi orang-orang setelahnya takut bunuh diri. Tapi untuk keluarganya sholatkan, kuburkan. Ya, karena dia tetap bukan orang kafir, dia tetap orang yang beriman. Itu pasti neraka, Ustaz. Hah? Pasti masuk neraka. Kekal tidak dia. Gak tahu saya, kalau dia pasti atau tidak. Kita nggak boleh memastikan orang neraka. Kalau kita udah pasti neraka, nggak bisa kita pastikan. Siapapun kita nggak bisa pastikan neraka. Kenapa? Orang kalau masuk Islam masih la ilaha illallah, pasti surga. Pasti surga tidak, Pak? Tapi masalah dia ke neraka atau tidak diancam. Mungkin dia masuk neraka, mungkin juga Allah ampuni. Yang tidak mungkin diampuni dosa apa? Syirik. Bunuh diri syirik tidak? Tidak. Maka pasti gak masuk neraka.
diancam dengan masuk neraka. Tidak boleh seperti kita menghakimi orang muslim pasti masuk neraka. Bukan akidah kita seperti itu. Bukan akidah kita. Cukup ya. Mungkin itu saja. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.